Aku pergi kencan buta, tapi yang datang malah seorang nenek. Dia langsung menawarkan 1 juta, aku jadi sedikit canggung. Meskipun ingin makan makanan enak gratis, tapi jangan sesulit ini. Namun, dia berkata tidak peduli berhasil atau tidak. Sebulan kemudian semua uang ini untukku, baru aku tahu dia ingin aku menikahi putrinya yang koma untuk Chong 11. Putriku tahun ini 40 tahun. Seumur hidup belum pernah menikah. Sekarang melihat orang tua akan mengirim orang muda, perasaanku campur aduk. Dengan tegas menyetujui, sama sekali bukan demi 1 juta itu, murni karena kasihan pada nenek tua. Oh iya nenek, kartunya apakah sekarang berikan padaku? 1 jam kemudian. Di tanganku sudah ada buku nikah. Nenek tua itu jelas sudah mengurus semua proses, jadi pengurusan buku nikah sangat cepat. Melihat buku nikah di tangan, hatiku terasa seperti mimpi yang tidak nyata. Awalnya hanya untuk menanggapi ibuku untuk kencan buta. Tidak menyangka hanya 1 sore aku sudah menikah. Masih kakak yang lebih tua 20 tahun dariku. Aku membuka buku nikah. Wanita di foto sangat cantik, alis willow, mata almond, bibir ceri, wajah oval, rambut panjang tergerai, benar-benar level dewi. Jika bukan karena kolom usia tertulis 40 tahun, aku akan mengira belum sampai 30 tahun. Di foto, keduanya bahu-membahu. Suami muda istri tua tetapi tidak ada sedikit pun rasa canggung. Nenek tua ini juga sedikit imut ya, dan di antara alis dan matanya selalu ada perasaan familiar. Mungkinkah ini yang disebut takdir? Sampai melihat nama wanita itu, aku tercengang, Yang Mi. Tidak mungkin seberuntung ini kan? Aku menikahi sahabat ibuku. Waktu kecil aku pernah bilang ingin menikahinya. Aku menggelengkan kepala, merasa diriku agak lucu. Mengikuti nenek tua itu datang ke kamar rawat Yang Mi. Pernikahan juga akan segera diadakan di sini. Yang Mi sudah, dengan bantuan kerabat, berganti dengan pakaian siu merah menyala. Kamar rawat dihias meriah tetapi juga mengungkapkan perasaan tertekan. Mataku menatap Yang Mi tanpa berkedip. Dia diranjang pucat pasi. Karena lama bergantung pada cairan nutrisi untuk mempertahankan hidup, dia sudah sangat kurus. Tiba-tiba aku merasakan emosi yang sulit diungkapkan, asam dan sedikit seperti sakit hati. Terutama ketika memikirkan bahwa sebulan kemudian dia akan meninggal, tiba-tiba ada perasaan bahwa takdir terikat dengan orang lain. Setelah pernikahan selesai, semua kerabat pergi satu persatu. Nenek tua itu berkata dengan ekspresi sedih, dokter mengatakan dia paling lama bisa bertahan sampai akhir bulan ini. Nenek tua, tubuhku juga tidak baik. Kedepannya mohon bantuanku untuk setiap hari datang menemaninya. Anda tenang saja. Yang Mi menikah denganku, itu berarti dia istriku. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Ini adalah tanggung jawab dan kewajibanku sebagai suami. 1 jam yang lalu aku hanya ingin mengambil uang dan menyelesaikan pekerjaan. Tetapi setelah menyelesaikan pernikahan aku memiliki beberapa pemikiran yang berbeda. Ingin menemaninya dengan baik sampai akhir hidupnya. Kamu bisa berpikir seperti itu, aku merasa tenang. Kalian berbicaralah. Aku pulang duluan. Setelah melihat nenek tua itu pergi, aku mengalihkan pandanganku ke Yang Mi di ranjang. Dari garis wajahnya, aku bisa melihat dia pasti sangat cantik sebelum sakit, bahkan lebih cantik dari foto. Kakak, lebih baik aku memanggilmu istri saja. Kami sudah resmi menikah dan menjadi suami istri yang sah. Istri, hehe, tahukah kamu, selain kamu, aku juga kenal seseorang bernama Yang Mi. Umurnya hampir sama denganmu, dan dia juga sangat cantik. Apa semua yang bernama Yang Mi memang cantik ya? Sambil mengobrol, aku menggenggam tangannya di telapak tanganku. Tangan kecilnya terasa dingin dan sangat nyaman. Tiba-tiba aku melihat ada tanda lahir berbentuk bunga plum di pergelangan tangannya. Aku tertegun. Wanita di depanku ini ternyata adalah Yang Mi yang kukenal waktu kecil. Aku tidak tahu harus menangis atau tertawa. Sungguh takdir yang aneh, aku malah menikahinya. Mungkin kamu tidak percaya, tapi tahukah kamu siapa aku? Namaku Lin Chen, ibuku bernama Zhao Xiu Xiu. Apa nama itu terdengar familiar bagimu? Dia teman sekelasmu? Dulu kamu sering datang ke rumah kami. Aku bahkan bilang ingin menikahimu saat dewasa. Kemudian kamu pindah karena pekerjaan. Setelah mengatakannya, aku menatapnya dengan penuh harap, tapi dia tetap berbaring dengan tenang. Tidak ada reaksi apapun. Aku melanjutkan, sungguh ajaib ya, takdir itu. Dulu kamu bilang kalau aku sudah dewasa, kamu sudah tua. Tapi sepertinya kamu tidak tua, dan tetap cantik. Istri, kamu harus segera bangun. Suami kecilmu sudah dewasa. Apa kamu tidak ingin melihatnya? Aku terus berbicara sendiri, sama sekali tidak menyadari bahwa kelopak mata Yang Mi di ranjang rumah sakit tiba-tiba bergerak setelah mendengar perkataanku. Istri, aku tidak menyangka impian masa kecil bisa jadi kenyataan. Aku jadi tidak sabar untuk menjalani hidup bersamamu. Kamu harus segera bangun, tidak boleh meninggal. Tapi, kalau dipikir-pikir, bagaimana kamu akan berinteraksi dengan ibuku kalau kamu bangun? Dia menganggapmu sebagai saudara. Tapi kamu malah jadi menantunya. Aku sedikit membayangkan dan tertawa. Tiba-tiba jari Yang Mi bergerak. Awalnya aku kira mataku salah lihat, tapi beberapa detik kemudian jarinya bergerak lagi. Aku berdiri dengan sangat terkejut. Dokter, istriku bangun.
Dokter segera datang. Awalnya mereka tidak percaya Yami bangun. Sampai melihat rekaman CCTV, mereka memastikan bahwa seorang wanita yang koma selama 2 bulan benar-benar memberikan reaksi. Dokter, tadi dia menggerakkan tangannya. Apa itu berarti dia akan segera bangun? Itu belum pasti. Itu hanya menunjukkan dia telah memulihkan sebagian fungsi anggota tubuh. Tapi secara keseluruhan, itu adalah awal yang baik. Aku sedikit kecewa. Apa hubunganmu dengan pasien? Apa yang kamu lakukan tadi sampai dia memberikan reaksi sebesar itu? Wajahku memerah karena malu. Aku suaminya, baru saja menikah hari ini. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya mengatakan beberapa hal intim antar suami istri. Dokter kepala mengangguk. Karena tindakan tadi berguna, sering-seringlah berbicara dengannya, mungkin bisa membangunkannya. Apakah ini benar-benar berhasil? Apakah dia bisa mendengar? Secara teoritis, iya. Secara klinis, memang ada preseden pasien koma yang dibangunkan oleh keluarganya. Dan istrimu mencoba bunuh diri dengan membakar arang, terlalu banyak menghirup karbon monoksida. Kerusakan otak bisa menyebabkan koma. Alasan mengapa dia belum bangun adalah karena dia sendiri tidak memiliki keinginan untuk hidup. Selama kamu bisa membangkitkan keinginan hidupnya, peluang untuk bangun sangat besar. Aku sangat gembira. Namun, aku tidak bisa berhenti bertanya, apakah kamu tahu mengapa dia bunuh diri? Ini adalah privasi pasien. Kami tidak berhak tahu. Singkatnya, sering-seringlah berbicara dengannya. Singkatnya, itu baik. Aku mengerti. Terima kasih dokter. Setelah mengantar dokter pergi, aku kembali duduk di samping tempat tidur nomor 7, menggenggam tangan kecil Yangmi. Sepertinya dia bereaksi ketika aku menyebut ibu tadi. Istriku. Aku masih ingat dulu kalian sangat akrab. Alangkah baiknya jika kamu tidak pindah dulu. Ngomong-ngomong, kamu sangat cantik. Mengapa kamu berpikir untuk bunuh diri? Aku terus mengoceh, sambil berbicara sambil mengamati reaksi Yangmi. Tapi setelah berbicara lama, tidak ada efek sama sekali. Jadi, aku mengubah topik pembicaraan. Istriku, tahukah kamu? Awalnya, ketika ibuku juga, menemukanku, aku khawatir kamu jelek. Tapi aku juga merasa kasihan pada wanita tua itu. Ditambah lagi aku memang butuh uang, jadi aku dengan enggan setuju. Baru setelah bertemu orangnya aku menyadari. Kamu tidak hanya cantik, tetapi juga dewi masa kecilku. Tahukah kamu betapa bahagianya aku? Aku menempelkan tangan kecil Yangmi ke wajahku. Aku hanya punya satu harapan sekarang, yaitu kamu bisa segera bangun. Aku menyukaimu. Aku ingin hidup bersamamu dan menjadi suami istri yang sebenarnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu di masa lalu. Sampai membuatmu memiliki pikiran untuk bunuh diri. Tapi sekarang ada aku. Jika ada apapun di masa depan, aku akan menghadapinya bersamamu. Cepat bangunlah, oke? Setelah aku mengatakan ini, aku melihat jari-jari Yangmi bergerak sedikit. Istriku, kamu mendengarnya, kan? Sepertinya dia benar-benar bisa mendengar. Aku semakin bersemangat. Istriku, aku beritahu. Jangan lihat aku masih muda, tapi aku sangat tampan. Tubuhku juga bagus. Perut six-pack, pusat bisa 100 lebih dalam sekali napas. Banyak gadis di luar sana yang menginginkanku. Tapi jangan khawatir, setelah menikah denganmu, aku milikmu dan tidak akan selingkuh. Tapi kalau kamu terus tidak bangun, suamimu ini hanya bisa jadi milik wanita lain. Awalnya aku sedikit canggung, tapi karena Yami koma, dan tidak ada orang lain di kamar rumah sakit, perlahan aku mulai menjadi diri sendiri. Kata-kata yang keluar dari mulutku juga semakin genit. Frekuensi gerakan jari Yangmi juga semakin tinggi. Aku melihat semua ini dan hatiku semakin bersemangat. Di malam hari, dengan berat hati aku berkata, istriku, aku ada urusan, aku pergi dulu. Besok aku akan datang menemuimu lagi. Kamu harus cepat bangun. Setelah selesai berbicara, aku bertukar informasi kontak dengan perawat. Dan berpesan beberapa hal sebelum pergi. Setelah meninggalkan rumah sakit, aku langsung menerima telepon dari ibuku. Dia bertanya bagaimana hasil kencan butaku. Bu, jangan daftarkan aku untuk kencan buta seperti ini lagi. Putramu ini benar-benar tidak tahan. Apa kamu pikir aku mau repot-repot mengurusmu? Itu karena kamu tidak becus. Bahkan tidak bisa menemukan pacar. Aku tidak bisa menemukan pacar, aku tertawa marah. Aku tidak punya pacar, tapi aku punya istri. Aku benar-benar ingin memberitahunya agar ibuku terkejut, tapi setelah dipikir-pikir, lebih baik aku menyembunyikannya dulu. Bu, jangan atur kencan buta untukku lagi. Aku benar-benar tidak ingin kencan buta. Jika ibu berkenan, tolong kenalkan aku pada wanita kaya. Aku benar-benar tidak ingin berusaha lagi. Ibuku terdiam beberapa saat sebelum langsung memarahiku. Dari mana aku bisa mencarikan wanita kaya untukmu? Teman sekelasmu. Apa tidak ada teman sekelasmu yang sukses? Kenalkan saja satu padaku. Bukankah aku bisa mengurangi puluhan tahun jalan memutar? Mungkin ibu bisa langsung menimang cucu laki-laki. Dasar anak nakal. Berani-beraninya kamu mengatakan hal seperti itu lagi. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Ibuku sangat marah. Teman-teman sekelasku yang menikah lebih awal, sekarang hampir menjadi nenek.
Berani-beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Apa kamu tidak punya malu? Bu, bagaimana kalau beberapa teman wanita ibu merawat diri dengan baik, tubuhnya bagus, dan masih lajang? Daripada menguntungkan orang lain, lebih baik menguntungkan putra ibu sendiri. Bermimpilah kamu, kalau ada, tidak mungkin kamu kebagian. Bu, bagaimana kalau benar-benar ada? Kalau benar-benar ada. Kalau begitu, kamu harus segera bertindak. Ibuku, Zhao Xiuxiu, berkata dengan nada kesal. Benar-benar sudah pintar ya, mencari istri sampai ke teman sekelas sendiri. Mulutnya terbuka. Tapi dia menyadari bahwa aku sudah menutup telepon. Setelah menutup telepon, aku dengan lancar menyimpan rekaman percakapan. Bu, jangan salahkan putramu licik. Salahkan saja ibu karena benar-benar punya teman sekelas wanita yang lajang dan cantik. Kembali ke asrama sekolah, aku berbaring di tempat tidur, mengingat kejadian hari ini. Rasanya seperti mimpi. Pertama-tama dipaksa ibu untuk pergi kencan buta. Lalu kenapa tiba-tiba menikah dengan wanita yang 17 tahun lebih tua? Dan wanita yang dinikahi dengan bingung ini, ternyata adalah Dewi impian masa kecilku, sahabat baik ibuku saat muda. Memikirkan wajah cantik yang lembut seperti air, aku tidak bisa menahan senyum di bibirku, lalu mandi dan bersiap-siap. Aku segera keluar untuk pergi ke rumah sakit, meskipun hanya 1 malam tidak bertemu, tapi begitu memikirkannya. Hatiku tidak bisa menahan kegembiraan, baru saja masuk rumah sakit, telepon wanita tua itu masuk, Bibi Li. Apakah Anda mencari saya? Xiao Chen, terima kasih ya. Suara Li Xiulan bersemangat, saya menerima telepon dari Dr. Zhang. Dia bilang jari Tangtang bergerak kemarin. Ini adalah awal yang sangat baik, saya tidak menyangka efek hari pertama ini begitu bagus, jadi di masa depan saya masih harus merepotkanmu untuk lebih sering menemani Tangtang. Lebih banyak berbicara dengannya, masalah uang bukan masalah, selama Tangtang benar-benar bisa sembuh. Berapapun yang kamu mau, Bibi Li, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku sekarang sudah di rumah sakit. Nanti akan menemaninya, dan sekarang aku adalah suami Yang Mi, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membangunkannya. Ini adalah tanggung jawabku sebagai suami. Tiba di bangsal Yang Mi, istriku, suamimu yang kecil datang. Semalaman tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku? Aku dengan mudah menggenggam tangannya, kamu pasti tidak merindukanku. Tapi aku sangat merindukanmu. Tadi malam aku bermimpi kamu bangun, kita hidup bersama setiap hari. Hari-hari yang manis dan bahagia. Setelah mengatakan semua ini, aku dengan penuh harap menunggu reaksinya. Sayangnya dia masih berbaring di sana dengan tenang tanpa bergerak, aku agak kecewa, istri. Tadi malam ibuku meneleponku. Ya, itu sahabatmu Zhao Xiuxiu. Dia mendesakku untuk menikah lagi, menyuruhku membawa pacar pulang sebelum akhir tahun, aku tidak memberitahunya tentang pernikahan kita. Menurutmu haruskah aku memberitahunya? Dengan begitu dia tidak akan mendesakku untuk menikah lagi. Baru saja selesai berbicara, kelopak mata Yang Mi diranjang bergerak. Aku senang. Jurus ini benar-benar berhasil. Istri, maksudmu aku harus memberitahunya? Jari bergerak lagi, sepertinya kamu juga berpikir begitu? Kenapa bergerak begitu cepat? Melihat jari-jari Yang Mi bergerak tanpa henti, aku tidak bisa menahan tawa. Istri, kenapa kamu begitu cemas? Aku bercanda denganmu, aku tidak akan memberitahu ibuku. Bahkan jika aku memberitahu, pasti setelah kamu bangun dan setuju, jari Yang Mi akhirnya tenang, aku tersenyum. Bayi tua ini, sangat lucu. Tidak takut mati kenapa masih takut hal semacam ini, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bergumam pada diri sendiri. Istri, aku tidak tahu apa yang kau alami sebelumnya hingga membuatmu tidak memiliki ketertarikan pada dunia ini, tapi kita sudah menikah. Mulai sekarang, aku tidak akan mengizinkanmu seperti ini. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersamamu. Kamu harus segera sembuh dan cepat pulih. Saat aku berbicara, aku juga merasa sedikit sedih. Aku memegang pipinya dengan kedua tangan dan menatapnya dengan serius. Istri, kamu benar-benar cantik. Kenapa aku begitu beruntung? Pertama kali aku ikut perjodohan, aku bertemu denganmu. Istri, aku sangat beruntung. Pasti akan terus beruntung di masa depan, kan? Kamu pasti akan bangun, lalu kita akan menjalani hari-hari bahagia tanpa rasa malu. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaanku saja, tetapi setelah aku mengatakan ini, aku merasa pipi Yang Mi terasa panas. Istri, tadi malam aku mencari banyak informasi. Katanya, memijatmu setiap hari bisa membantu pemulihanmu di masa depan. Jadi mulai sekarang, aku akan memijatmu setiap hari, ya? Setelah mengatakan itu, aku mulai memijat Yang Mi. Mulai dari betis, lalu paha, kemudian lengan, bahu, dan leher. Setelah melakukan semuanya, aku sangat lelah hingga berkeringat. Saat itu, seorang perawat mendorong kereta kecil masuk untuk memberikan suntikan nutrisi. Kamu adalah Lin Chen, kan? Untuk Chong 11. Aku mengangguk dengan canggung. Anak muda, kamu sangat tampan. Istrimu juga cantik. Aku sudah bertahun-tahun bekerja di rumah sakit, tetapi belum pernah melihat yang secantik ini. Lebih cantik dari selebriti di TV. Jangan salah paham,
kalian berdua cocok. Aku tersenyum dan berterima kasih. Setelah perawat kecil itu pergi, aku bersiap untuk mengatakan beberapa patah kata lagi kepada Yang Mi. Kemudian ada perawat lain yang berlari menghampiri, bergiliran, dengan berbagai alasan. Terlihat jelas mereka bergosip. Aku tertawa dan menangis, tahu bahwa aku sudah terkenal di rumah sakit. Aku hampir 20 tahun lebih muda dari Yang Mi, ditambah lagi keduanya tampan dan cantik, tidak heran mereka memasang wajah antusias saat menjodohkan kami. Aku tanpa daya berkata kepada Yang Mi di ranjang rumah sakit, "Istri, jika aku tidak pergi, kamu mungkin tidak bisa beristirahat dengan baik. Kebetulan aku ada wawancara yang harus dihadiri pagi ini, jadi aku pergi sebentar, ya?" Begitu kata-kata itu terucap, jari-jari Yang Mi di ranjang rumah sakit bergerak lagi, seolah menyuruhku untuk tidak pergi. "Istri, kamu tidak rela aku pergi, aku juga tidak rela meninggalkanmu. Tapi wawancara ini sangat penting bagiku. Ini adalah kesempatan yang diperjuangkan dengan susah payah oleh saudaraku, dan aku harus bekerja keras untuk mendapatkan uang agar ketika kamu bangun, aku bisa membuatmu gemuk dan sehat. Lain kali aku datang, aku pasti akan menebusnya dengan baik, memijatmu, dan menyanyikan lagu untukmu. Oke? Jika kamu tidak berbicara, aku anggap kamu setuju, ya?" Setelah mengatakan itu, aku mengambil tas dan bergegas pergi. Aku terengah-engah sampai. Saudaraku, Jiang Yao, sudah menunggu dengan tidak sabar. CV dan lainnya sudah dibawa, kan? Sudah. Hei, apa nama perusahaan yang akan kita wawancarai ini? Hani Biologi. Hani, aku tertegun. Nama ini sangat istimewa. Sepertinya diambil oleh Yang Mi. Nama lengkapnya Yang Mi, nama kecilnya Tang Tang. Hani adalah kombinasi dari dua nama. Kenapa bengong? Ayo pergi. HRD sudah menunggu dengan cemas. 2,5 jam kemudian, aku dan Jiang Yao keluar dari gedung. Aku merasa peluang kita untuk diterima tidak besar. Mereka yang wawancara dengan kita adalah doktor. Tenang saja. Sepupuku memiliki posisi yang lumayan di perusahaan. Dia bisa menyuruh mereka memasukkan kita berdua. Aku dan Jiang Yao meninggalkan gedung bersama. Tanpa diduga, seorang wanita lewat di sampingku. Dia melepas kacamata hitamnya dan menelepon. Sepertinya aku melihat Lin Chen. Dia ada di perusahaan. Sepertinya dia datang untuk wawancara. Saat ini, sepupu Jiang Yao duduk gelisah di mejanya. Dia memang bekerja di Hani, tetapi hanya sebagai sales biasa. Tetapi di mulut ibunya, dia menjadi manajer. Dia juga dengan murah hati membantu sepupunya menyelesaikan pekerjaan. Mau tidak mau, dia harus memberanikan diri untuk mencari HRD yang memiliki hubungan baik dengannya. Tetapi hasilnya tidak memuaskan. Frustrasi. Setelah sekian lama, dia menelepon Jiang Yao, bersiap untuk mentraktir makan dan meminta maaf. Namun, suara gembira Jiang Yao terdengar dari seberang. "Sepupu, aku baru saja akan meneleponmu. Terima kasih. Terima kasih banyak." Satu kalimat langsung membuat Yo Yu tercengang. Aku dan teman sekamarku mendapatkan penawaran. "Sepupu, aku pasti akan mentraktirmu makan enak nanti." Tidak perlu, tidak perlu. Sebenarnya aku tidak banyak membantu. Baguslah kalau kamu bisa diterima. Gaji di Hani cukup bagus dan ada ruang untuk berkembang. "Sepupu, apakah kamu punya waktu malam ini? Aku dan teman sekamarku ingin berterima kasih banyak padamu." "Tidak perlu berterima kasih. Kenapa kita harus sungkan? Lagi pula, aku tidak banyak membantu. Aku ada urusan lain, kututup dulu ya." Aku mendengarkan semuanya di samping. Kerabatmu ini bisa diandalkan. Dia dapat diandalkan dan sangat rendah hati. Setelah berpisah dengan Jiang Yao, aku segera bergegas ke rumah sakit. Lin Chen datang mengunjungi istrimu lagi. Begitu aku sampai di koridor, para perawat tidak bisa menahan tawa sambil menutup mulut mereka. "Kalian berdua sangat lengket sekarang. Istrimu berbaring di sana dan tidak akan lari." Aku tersenyum dan berjalan cepat ke bangsal. Sesampainya di bangsal, aku mulai memijat Yang Mi. "Istriku, aku sudah mendapatkan pekerjaan. Peneliti pasar di Hani Biologi. Gajinya 8.000 sebulan." Kelopak mata Yang Mi tiba-tiba bergerak. Aku semakin bersemangat mengobrol. "Meskipun gajinya tidak tinggi, aku akan bekerja keras." Sepupu temanku mengatakan. "Mitang adalah perusahaan besar, akan segera go public, tapi entah kenapa tiba-tiba terhenti. Tapi itu semua tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya perlu bekerja setiap hari, membuat istriku gemuk dan bahagia." "Istriku, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Namamu Yang Mi, nama panggilanmu Tang Tang. Dan nama perusahaan ini adalah Mitang Biologi. Bukankah itu kebetulan, aku bisa menikahi istri sepertimu? Aku sangat bahagia. Oh ya, aku berjanji untuk menyanyikan lagu untukmu, kan? Lagu apa yang harus aku nyanyikan untukmu? Aku juga tidak tahu apa yang kau suka dengar." Aku mengeluarkan ponselku dan melihat daftar lagu. Ada. Aku akan menyanyikan lagu, Waktu Terbaik. Lagu ini cukup tenang, mungkin kau akan menyukainya. Sambil mendengarkan iringan musik, aku bergumam. Aku belum pernah menyanyikan lagu untuk seorang gadis, jangan salahkan aku jika nyanyianku tidak bagus. Aku berdeham dan mulai bernyanyi. Saat aku bernyanyi,
Entah kapan, air mata mengalir dari sudut mata Yang Mi. Aku terkejut, istriku, apakah kau mengerti nyanyianku? Apakah kau akan bangun? Tunggu aku di sini, aku akan memanggil dokter. Beberapa menit kemudian dokter datang, setelah memeriksa data di instrumen. Tidak, pasien belum bangun. Lalu kenapa dia menangis tadi? Aku sedikit kecewa, kau tadi bernyanyi, kan? Mungkin lagu ini menyentuhnya, atau mungkin itu adalah tindakan bawah sadarnya. Tapi bagaimanapun juga. Kondisi pasien berkembang ke arah yang sangat positif, bangun hanyalah masalah waktu. Aku duduk kembali di samping tempat tidur. Istriku, aku pikir kau akan bangun, membuatku senang sia-sia, tapi tidak apa-apa. Kau akan bangun cepat atau lambat, dokter mengatakan bahwa kau sekarang berkembang ke arah yang positif, kau harus berjuang. Setelah tinggal sebentar, sudah larut malam, aku dengan enggan meninggalkan bangsal, keesokan harinya aku dan Jiang Yao pergi bekerja di perusahaan. Yang membuat kami merasa tersanjung adalah, yang menerima kami adalah wakil manajer Xing Wei, dan sikapnya sangat ramah kepada kami. Bahkan bisa digambarkan sehangat musim semi. Gaji pokok juga berubah dari 8.000 yang dijanjikan di awal menjadi 12.000, dan juga diberi kantor terpisah. Perlakuan ini membuat semua kolega baru lainnya di perusahaan tercengang. Saudara, sepupumu ini lumayan juga, lihatlah perlakuan yang kita dapatkan, Direktur Personalia secara pribadi mengurus pendaftaran kami. Gaji pokok 12.000, dan juga diberi kantor terpisah, keren sekali. Mendengar ini, Jiang Yao tersenyum pahit, sejujurnya, aku juga bingung sekarang. Posisi sepupuku bahkan tidak sebaik kita berdua, dia juga jujur padaku, dia sama sekali bukan manajer. Pasti bibi kedua yang membual, aku juga bingung, kalau bukan sepupumu, lalu siapa? Mulut Jiang Yao terkatup, akhirnya tidak menjelaskan apa-apa lagi. Menunggu masuk kerja aku kembali bergegas ke rumah sakit. Istri, aku datang, apa kau merindukanku? Aku mendorong pintu kamar dan berkata dengan keras. Namun, melihat pemandangan di dalamnya, aku langsung merasa canggung. Ternyata Nyonya Tuali Siulan datang, bersama dengan sepupu Yeyun. Bibi Li ada di sini, dan juga kakak Yeyun. Xiao Chen, kau tidak perlu malu. Kau dan Tang Tang sudah menikah, lakukan saja sesukamu sebagai pasangan muda. Lagi pula, semakin baik hubunganmu dengan Tang Tang, mungkin itu akan membantu pemulihannya. Aku mengerti. Aku mengangguk, tetapi tetap malu untuk mengangkat kepala. Kondisi Tang Tang 2 hari sebelumnya jauh lebih baik. Membicarakan Yang Mi, aku tidak terlalu canggung lagi. Dia bahkan menangis kemarin. Menangis? Nyonya tua itu tampak heran. Aku menyanyikan sebuah lagu untuknya dan dia menangis. Namun, Dr. Zhang mengatakan ini adalah hal yang baik, menunjukkan bahwa alam bawah sadarnya sudah dapat bereaksi terhadap dunia luar. Bagus, bagus, bagus. Nyonya tua itu terus mengangguk, ini semua berkatmu, jika Tang Tang bisa bangun. Kau yang paling berjasa. Bibi, ini memang yang seharusnya aku lakukan. Sekarang aku adalah suami Tang Tang, tapi setelah ini aku mungkin tidak bisa datang lagi. Aku sudah mendapatkan pekerjaan, setelah ini aku hanya punya waktu untuk datang setiap hari setelah pulang kerja. Tidak apa-apa. Nyonya tua itu mengangguk dengan tenang, kau datang saja jika ada waktu, malam ini aku ada urusan. Yunyun, ayo kita pergi, tinggalkan ruang untuk pasangan muda ini, setelah aku mengantar mereka berdua pergi. Aku kembali ke kamar rumah sakit, istri, tadi terlalu canggung, ada orang kenapa kau tidak mengingatkanku? Aku mulai memijat tubuh Yang Mi. Istri, bagaimana kalau setelah ini aku tidak memanggilmu istri lagi? Aku akan mengganti namamu, sayang, bayi. Sayang, aku sendiri merasa geli ketika mengatakannya, sedikit merinding. Kondisi Yang Mi juga tidak jauh lebih baik, meskipun belum sadar, tetapi setelah mendengar nama-nama ini. Pipinya sedikit memerah, tubuhnya sedikit bergetar. Istri, kenapa pipimu memerah? Kau bisa mendengarku, kan? Tiba-tiba muncul ide iseng di benakku, istri Mimi dan Mimi. Sayang, bayi, kekasih, bolehkah aku menciummu sekali? Jika kau tidak berbicara, aku anggap kau setuju. Setelah selesai berbicara, saya dengan jelas melihat tubuh Yang Mi bergetar tak terkendali, tapi saya tidak peduli. Langsung mencium pipinya. Istri, kamu sangat harum. Kenapa kamu masih sangat harum padahal sedang sakit? Hehe, apakah ini bisa dibilang kita sudah berciuman? Istri, aku sangat bingung sekarang. Di satu sisi, aku ingin kamu cepat bangun, di sisi lain, aku takut kamu tidak menginginkanku, suami kecilmu, setelah kamu bangun. Lagi pula, kita berdua terpaut hampir 20 tahun. Kamu juga sahabat ibuku, jadi aku menciummu. Bahkan jika kamu bangun dan tidak menginginkanku, setidaknya aku masih bisa mengenang ciuman ini. Keesokan harinya, saat istirahat makan siang di kantor, Jiang Yao mengajak sepupunya keluar. Sepupu, aku sangat berterima kasih atas pekerjaan ini. Jika bukan karena bantuanmu, kami berdua tidak akan bisa menemukan pekerjaan sebaik ini. Aku berkata dengan penuh terima kasih. Youyu mengangkat gelasnya dan meneguk birnya hingga habis.
Saudara, sebenarnya aku tidak banyak membantu. Aku hanya menyapa saja. Sepupu, sapaanmu sangat berguna. Awalnya gajinya 8.000, tapi gaji kami dinaikkan menjadi 12.000, dan kami juga diberi kantor sendiri. Yo Yu mendengar ini dengan ekspresi frustrasi. Sial, dia sudah bekerja selama 4 tahun dan gajinya hanya 12.000. Bagaimana mungkin kedua anak nakal ini bisa melakukannya? Manusia memang suka membanding-bandingkan. Dia menghela napas dengan frustrasi. Kita semua adalah saudara, tidak perlu basa-basi. Aku sudah lama bekerja di perusahaan. Jadi aku sedikit banyak tahu tentang situasi perusahaan. Kalian bisa bertanya padaku jika ada yang tidak kalian mengerti. Bagus sekali. Aku memang ingin bertanya. Aku mendengar dari rekan kerja lain bahwa perusahaan kita sedang dalam situasi yang cukup berbahaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu dia. Ada yang bilang ketua perusahaan sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan kondisinya mengancam jiwa. Ada juga yang bilang ketua perusahaan melakukan kejahatan dan melarikan diri ke luar negeri. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi memang benar ketua perusahaan sudah 2 bulan tidak muncul di kantor. Seperti apa ketua perusahaan kita? Dia seorang wanita karir dan sangat cantik. Aku pernah melihatnya dari jauh sekali. Dia jauh lebih cantik daripada aktris di televisi. Aku mengingatkan kalian. Rumor mengatakan bahwa ketua perusahaan mungkin tidak akan kembali. Jadi sekarang pertarungan faksi di tingkat atas sangat sengit. Kalian jangan mudah berpihak. Aku dan Jiang Yao saling bertatapan. Kami berdua mengingat kata-kata ini. Setelah makan siang, mereka bertiga kembali ke kantor untuk bekerja. Baru saja kembali ke tempat kerja, sekretaris pribadi atasan kita. Sial. Apa yang dilakukan Shendai? Mengapa mengundang kami ke tempat yang mewah seperti ini? Siapa yang tahu apa yang direncanakan Shendai? Mungkin dia menyukaimu dan ingin kamu menjual pantatmu di malam hari. Omong kosong. Pantatmu tidak lebih baik dariku. Lagi pula, jika dia menyukaiku, pasti mengundangku sendirian. Kenapa dia mengundangmu juga? Ah, hanya ada satu alasan tersisa. Dia menyukai kita berdua. Ketika kami tiba di kamar pribadi, Shen Wei sudah menunggu lama, yang membuat kami merasa tersanjung. Setelah minum beberapa botol minuman keras asing berturut-turut, Shen Wei berkata sambil tersenyum tentang tujuan kali ini, yaitu ada kesempatan belajar di luar kota yang sangat langka. Dia memutuskan untuk memberikan kuota itu kepada kami. Mendengar ini, aku memarahi dalam hati. Hanya omong kosong seperti itu. Bisa dikatakan di perusahaan, kenapa harus bersusah payah? Aku hampir muntah. Ketika ketiganya bubar, sudah lebih dari pukul 10 malam, aku buru-buru mengikuti Lulu ke rumah sakit. Perawat kecil yang bertugas terkejut melihatku. Sudah selarut ini, kamu masih menjenguk istrimu? Kamu sudah minum begitu banyak, kenapa kamu masih datang? Istrimu berbaring di sana dan tidak akan lari. Tidak bisa. Aku sudah berjanji untuk menjenguknya. Perawat kecil itu tertawa dan menangis. Kalian berdua menarik. Jelas sekali ini adalah pernikahan karena Chong 11. Tapi kalian lebih dalam dari pasangan suami istri. Tidak heran mereka semua menyukai CP kalian berdua. Aku datang ke bangsal. Istri, maaf, aku terlambat hari ini. Ada acara di perusahaan. Aku cegukan karena alkohol. Istri, aku tidak bertemu denganmu sepanjang hari. Apakah kamu merindukanku? Aku memikirkanmu sepanjang hari. Sambil berkata, aku memegang pipinya dan menciumnya dengan keras. Setelah menciumnya, aku belum pergi. Mendorongnya ke dalam dan berbaring di tepi tempat tidur dengan wajah menempel ke wajahnya. Istri, aku tidak ingin pergi malam ini. Bolehkah aku tidur denganmu? Alkohol membuat orang berani. Aku yang mabuk berprinsip untuk melakukan apapun yang aku inginkan. Tidak bisa menahan diri untuk mencium pipinya lagi. Istri, kamu sangat cantik, aku sangat menyukaimu. Para perawat baru saja mengatakan bahwa pemulihanmu sangat cepat. Mungkin suatu hari kamu akan bangun, kamu masih istriku sekarang. Tapi suatu hari kamu bangun, apakah kamu masih menyukaiku? Seorang pria miskin, malam ini aku tidak tidur nyenyak. Dalam keadaan setengah tidur, aku merasa seseorang mendorongku. Seolah-olah ada suara lembut yang terdengar di telingaku. Lin Chen, kamu menindih rambutku? Keesokan harinya aku dibangunkan oleh perawat. Lin Chen, kamu gila? Ah, kenapa kamu tidur di tempat tidur semalam? Maaf, aku minum terlalu banyak tadi malam dan tidak sengaja tertidur. Kamu gila. Kondisi pasien saat ini sangat tidak stabil. Ada begitu banyak peralatan di tubuhnya. Bagaimana jika kamu tidak sengaja menjatuhkannya? Aku sedikit takut. Akhirnya aku tahu betapa keterlaluan perilakuku tadi malam. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi di masa depan. Aku benar-benar menyerah padamu. Untungnya, kondisi pasien saat ini stabil. Kalau tidak, kamu akan terlambat untuk menangis. Ekspresiku canggung menatap Yang Mi di ranjang rumah sakit. Istriku, maafkan aku. Semalam aku benar-benar tidak sengaja. Itu, aku pergi kerja dulu. Ah, tunggu aku kembali dan melihatmu lagi. Bukan, aku harus pergi dinas dengan atasan. Mungkin akan kembali dalam 2 atau 3 hari. Waktunya memang agak lama, tapi tenang saja. Begitu aku kembali,
aku akan langsung menemanimu. Selesai bicara, aku mencium pipinya dan pergi dengan sangat enggan. Sesampainya di perusahaan, Jiang Yao mengaku kepadaku, aku tiba-tiba mengerti kenapa Shendai begitu baik pada kita. Kenapa? Aku juga sedikit penasaran. Pasti untuk menarik kita. Kemarin, sepupu juga sudah memberi kita suntikan pencegahan, menyuruh kita untuk tidak berpihak pada siapapun. Tebakanmu masuk akal. Mungkin posisi kita berdua cukup penting. Sudah kubilang kan? Jiang Yao menepuk pahanya dengan keras. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita harus menerima tawaran itu? Tentu saja tidak bisa. Apa kau lupa apa yang dikatakan sepupuku? Lain kali, kita harus menghindari Shendai. Setidaknya jangan sampai orang lain berpikir kita adalah orangnya Shendai. 3 hari kemudian, aku dan Jiang Yao kembali dari perjalanan dinas. Pikiranku dipenuhi dengan Yang Mi. 3 hari tidak bertemu, bagiku rasanya sudah seperti 1 abad lamanya. Aku segera naik taksi menuju rumah sakit. Begitu masuk, aku menyadari bahwa semua orang di pos perawat menatapku secara bersamaan, dan ekspresi mereka aneh. Aku menyentuh wajahku dengan aneh. Hei, apa yang kalian lihat? Tidak ada apa-apa di wajahku. Tidak ada apa-apa, lalu kenapa kalian menatapku dengan tatapan aneh seperti itu? Seseorang tidak mengizinkan untuk bicara. Perawat kecil yang menyadari kehilafannya segera menutup mulutnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku merasa sedikit khawatir dengan sikap mereka. Mungkinkah Yang Mi sudah bangun? Aku segera mempercepat langkahku memasuki ruangan. Yang Mi di ranjang rumah sakit masih berbaring dengan tenang di sana. Napasnya teratur. Sepertinya tidak ada perubahan apapun. Tapi aku dengan jeli menyadari bahwa dibandingkan sebelum aku pergi dinas, pipinya semakin merah merona. Dibandingkan dengan penampilannya yang kurus saat pertama kali bertemu, dia terlihat jauh lebih cantik dan semakin feminin. Sepertinya pemulihannya semakin baik. Istriku, sudah 3 hari tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku? Aku sangat merindukanmu. Sambil berbicara, aku mulai merilekskan otot-ototnya. Tapi begitu menyentuhnya, aku merasakan ada yang tidak beres. Tubuh Yang Mi terasa hangat, sudah seperti orang normal. Mungkinkah dia sudah bangun? Untuk memverifikasi tebakanku, aku memberanikan diri menggunakan teknik yang sangat menggoda. Di leher dan pipi Yang Mi yang putih dan lembut, tanpa diduga, tubuh Yang Mi bergetar pelan tak terkendali. Pipinya bahkan memerah. Aku senang, sayang Yang Mi, kamu sudah bangun. Bahkan jika belum bangun, pasti sudah sadar. Mungkin dia tidak tahu bagaimana menghadapi dirinya sendiri, jadi dia sengaja berpura-pura tidur. Namun, semakin dia seperti ini, semakin kuat keinginanku untuk menggodanya. Setelah selesai memijat, aku berbaring di samping Yang Mi, jelas merasakan tubuhnya menegang, tetapi aku tidak peduli dan memeluknya. Dan menempelkan wajahku ke wajahnya, sambil tersenyum berkata, istriku, napasmu harum dan manis. Jika aku tidak perlu bekerja untuk menghasilkan uang, aku benar-benar ingin menempel padamu seperti ini dan tidak melakukan apa-apa. 24 jam sehari pun tidak masalah. Istriku, aku menyukaimu. Jika kamu bangun, jangan pernah menolak suamimu. Ya, sambil berkata demikian, aku mencium bibirnya. Bibir bertemu, tubuh Yang Mi menegang lagi, dan segera aku mendengar erangan dari telinganya. Dan aku merasakan pipinya sedikit berputar, seolah-olah dengan kaku menyambutku. Setelah menyadari hal ini, aku sangat senang. Dia bisa berinisiatif menyambutku, bukankah itu berarti dia sudah menerima diriku secara psikologis? Setelah ciuman panjang berakhir, aku menjilat bibirku dan tersenyum berkata, istriku, sepertinya ini adalah ciuman resmi pertama kita. Apakah ini bisa dianggap ciuman pertama? Aku sangat menyukai perasaan ini. Bagaimana kalau kita berciuman setiap hari mulai sekarang? Setelah kata-kata itu terucap, tubuh Yang Mi bergetar lagi. Aku tidak tahu apakah dia menolak atau menyukainya. Aku melirik jam, sudah sangat larut. Istriku, aku harus kembali. Setelah beberapa saat aku pindah dari sekolah, aku bisa menemanimu 24 jam sehari. Setelah mengusap pipi Yang Mi, aku bersiap untuk pergi. Namun, tepat pada saat ini, telepon ibuku, Zhao Xiu, tiba-tiba masuk. Secara naluriah aku mengangkatnya, dan segera terdengar raungan 800 desibel dari ibuku. Apakah kamu ingin memberontak? Aku meneleponmu dan kamu tidak menjawab. Apakah kamu ingin membuat ibumu marah sampai mati? Bu, aku hanya bercanda denganmu. Kenapa kamu menganggapnya serius? Bagaimana mungkin aku tidak menganggapnya serius? Orang lain sudah punya anak kedua, dan kamu bahkan tidak punya pacar. Kamu juga tidak mau pergi kencan buta. Coba katakan yang sebenarnya padaku, apakah kamu benar-benar tidak menyukai perempuan? Bu, bagaimana mungkin aku orang seperti itu? Putramu ini sangat normal. Lalu besok, kamu harus pergi kencan buta dengan patuh. Aku melihat Yang Mi, ragu sejenak, dan berkata dengan suara pelan. Bu, aku katakan yang sebenarnya padamu, sebenarnya aku sudah punya pacar. Zhao Xiu jelas tidak percaya. Apakah kamu mencoba menipuku lagi? Jika kamu punya pacar, kenapa tidak mengatakannya dari dulu? Apakah kamu ingin menipuku lagi?
Aku tidak berbohong padamu, dia ada di dekatku. Tapi dia sedikit istimewa. Aku khawatir kamu tidak setuju, jadi aku menyembunyikannya darimu selama ini. Baiklah, aku percaya padamu untuk sementara. Aku akan pergi ke ibu kota provinsi besok untuk urusan. Kamu ajak dia keluar, kita makan bersama. Apa? Kamu mau datang menemuinya? Hatiku bergetar. Ibu, jangan terburu-buru datang. Dengarkan aku dulu. Aku khawatir Yami mendengarnya, jadi aku memegangi gagang telepon dan bergegas keluar. Butuh waktu setengah jam. Aku baru saja berhasil menenangkan ibuku, membuatnya tidak datang untuk sementara waktu. Tetapi ibuku tidak hanya mudah marah. Dia juga mudah berpikir berlebihan. Bagaimana jika dia ingin bertemu lagi setelah beberapa waktu? Mungkinkah aku membiarkannya bertemu dengan Yang Mi? Aku bahkan tidak berani membayangkan adegan itu. Aku hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Hari berikutnya adalah akhir pekan dan aku tidak perlu bekerja. Aku datang ke dekat perusahaan untuk menyewa rumah. Perusahaan terletak di daerah CBD dan rumahnya relatif mudah ditemukan. Aku hanya butuh 2,5 jam untuk menyelesaikannya. Setelah membayar dan menandatangani kontrak, aku bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Suasana hatiku sangat baik. Setelah menyewa rumah di luar kampus, itu berarti aku tidak perlu kembali ke sekolah setiap hari. Bahkan jika aku ingin menemani Yang Mi di rumah sakit sepanjang malam, itu tidak masalah. Namun, ketika aku dengan gembira mendorong pintu bangsal yang awalnya milik Yang Mi, yang duduk di samping tempat tidur adalah seorang wanita tua berambut putih. Aku pikir aku salah masuk. Aku keluar dan melihat nomor kamar. Aku tidak salah masuk. Pada saat ini, seorang perawat mendorong kereta masuk dan melihatku dengan ekspresi bingung. Lin Chen, kenapa kamu datang lagi? Istrimu sudah keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit? Mataku membelalak. Ini terlalu tidak terduga. Apakah kamu tidak tahu? Perawat kecil itu memasang ekspresi aneh. Pasangan ini terlalu aneh. Mereka jelas memiliki hubungan yang baik seperti satu orang, tetapi mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga. Aku tidak tahu. Tidak mungkin. Istriku sudah berbaring di tempat tidur begitu lama. Bagaimana mungkin dia keluar dari rumah sakit begitu cepat? Istrimu sudah bangun 4 hari yang lalu, saat kamu menginap di sini di malam hari. Dia tidak mengizinkan kami memberitahumu. Jadi, aku mengerti. Lalu kapan istriku keluar dari rumah sakit? Pagi ini. Sepertinya sepupunya yang datang untuk mengurus kepulangannya. Ini konyol. Bahkan jika dia sadar, tubuhnya belum pulih. Bagaimana dia bisa keluar dari rumah sakit? Kenapa kalian tidak menghentikannya? Aku sedikit marah. Dia sebenarnya tidak memberitahuku. Dan dia terlalu tidak menyayangi tubuhnya.